Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini kita telah melaksanakan praktek memanakan kita tentang memandikan jenazah. Jadi sedikit yang perlu saya sampaikan, menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Ustadz Fadil dalam pelaksanaan nanti praktik ini. Kiranya kita dapat tenang dan diam. Jangan ada bertanya, itu macam mana? Itu cuma doanya. Kita lihat dulu sampai habis selesai. Setelah itu baru kita bertanya. Kan gitu. Jangan nanti kita bertanya dalam pelaksanaan ini. Agar kita tertib. Tambah sojo pula. Jadi tidak tuntu bang. Itu macam mana doanya? Itu macam mana bang? Kan gitu. Makanya videonya siap. Siap, kita tengok dulu macam baikkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan juga kita niatkan kiranya dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berguna nantinya di masyarakat dan juga untuk keluarga kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita proses pemandikan jenazah ini, lebih dahulu orang yang akan memangku jenazah ini harus di lokasi, di tempat pemandian. Jangan di situ jenazah, di situ orang baru siap. Dia orang yang memang harus siap untuk bertanggung. Jadi adabnya posisinya harus menghadap kiblat. Apa yang menghadap kiblat? Kakinya. Di posisi tadi sana kan kiblatnya. Maka kaki posisinya di sana, kepala di sini sebelah sana. Jadi orang yang memang maka di posisinya di sebelah kanan kamu semua ya. Maka ambil posisi. Ya, baik. Ay, pigang kayo tayo. Rapat. Bom. Ano, yung gandong ting story ko. Kuman. Jadi sebelumnya mohon izin, mohon maaf teman-teman dulu Ustaz barang-barang kami kita di sini sudah belajar kami sampai ke kita nanti kita proses jawab di dalam. Jadi untuk waktu izinkanlah saya mengawali atau mulai kaki kita dengan ada yang kurang pas, kurang sempurna pangan. Kalau posisinya kita mandikan di luar, maka posisi yang memang sudah berada di tempat. Maka mayat ini kita angkat keluar. Jadi seolah ini mayat ini sudah diangkat ini ya. Kami silahkan untuk berbaring aja lah ya. Juga gula. Allah Akbar. Jadi mayat ini kan tadi yang diangkat dari ruangan atau dalam rumah ke tempat pemandian, dia dalam keadaan tertutup aurat. Tertutup aurat, tidak boleh terbuka auratnya sedikit pun, tidak boleh. Maka dia diangkat dari ke tempat pemandian tertutup auratnya. Kemudian dia memakai celana. Posisi dia pakai celana. Nah, mungkin baju itu sudah dibuka, tinggal celana dalamnya. Tapi ini tertutup dengan kain panjang. Maka posisinya dia tertutup. Maaf ya. Ini kita buka saja, ini tertutup. Kalau dia nanti di lokasi, ini posisi tertutup, tidak boleh dibuka. Nah, jadi ini mungkin tadi kain dasar yang pertama dia penutup yang di dalam, kan begitu. Kemudian celananya belum dibuka, maka proses pertama sebelum memandikan itu dibukalah apa yang menempel di tubuhnya. Apa yang ada menempel di tubuhnya dibuka sebelum dia dimandikan. Celananya dibuka. Dan membuka celana ini tidak boleh dibuka begini, penutup ini dia tetap tertutup. Nah, ambil saja masukkan tangan. Maaf ya. Ambil saja celananya ini kan. Ini tetap tertutup, tidak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka. Nah, ditutup dan keluar lagi celana. Itu juga dengan yang lain apa yang menempel di bagian tubuhnya. Jadi kain yang pertama ini tadi, karena kita ini memandikan tidak boleh dia dibuka mayatnya, maka kain yang harus untuk menutup ini harus yang tipis, tidak boleh yang tebal. Kenapa? Karena kalau dia tebal nanti airnya tidak jatuh.
kalau dia tipis, maka dia airnya jatuh. Maka itu kalau dia kain yang baru, sulit untuk air jatuh. Maka kain yang sudah pernah dipakai tapi yang bersih, jangan yang kotor. Nah, kalau dia kain yang baru, karena dia masih baru, tegang, benangnya masih ketat, sulit air itu jatuh. Maka ambillah kain yang sudah dipakai atau yang tipis. Tipis itu dalam kategori dan juga tidak boleh nampak aurat. Ada kain misalnya tipis ini transparan, nampak. Jadi kalau dia juga nampak karena ini tipis, ini tutup tadi, boleh saja dia ditutup bagian aurat. Itu penting. Karena ini kain pertama sangat tipis, maka boleh dia didouble dengan kain yang kedua, tapi bagian aurat. Aurat laki-laki pusat sampai tutup. Itu yang lebih afdol, tutup. Jadi ini fungsinya tertutup. Ini kita buka, supaya dia menapas kan. Langkah awal pertama, sebelum kita untuk memandikan ini, saya butuh anggota memandikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah langkah pertama kita dan inilah pengalaman kami yang kami pelajari, yang saya pelajari. Nanti apapun itu nanti kita bahas di dalam bersama-sama. Nah, langkah pertama itu kita harus membersihkan kotoran yang ada di bagian tubuh mayat. Apa saja itu? Najis yang ada menempel di bagian itu, mengawalinya dengan mengistinjakan terlebih dahulu. Maka Pak Faisal mengambilkan air, tapi sebelum itu saya harus pakai sarung tangan. Tidak boleh kita memegang mayat ini tanpa bersarung tangan, haram hukumnya. Nah, karena nanti menyentuh bagian auratnya, kemaluannya, tidak boleh. Kita gunakan sarung tangan yang sudah disiapkan untuk dalam proses pemandian jenazah. Itu juga dengan Pak Ustadz. Nah, karena ini satu, maaf. Mengistinjakan di bagian dua lubang. Lubang dubur. Satu lagi dubur. Untuk kita bahasa kita, lubang-lubang dengan lubang tempat buangnya air besar. Maka saya yang akan mengistinjakan, teman saya Pak Ustadz Pak Faisal yang akan menyiramkan air bersih. Faisal siapkan air sampai dia selesai, dia tetap tertutup auratnya. Tidak boleh dia dibuka begini biar gampang kita menengok. Tidak boleh, cukup kita dengan hanya meraba saja. Nah, ya, maaf nih, apa saya pegang ini? Ya, jadi ujungnya karena saja. saya pertama itu mau istinjakan, maka saya pasang niat istinja. Nah, untuk mayat. Nah, apa niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul istinja ala hadal mayit lillahi ta'ala. Dalam hati kita pasang niatnya, sengajaan dulu. Niat istinjakan mayat Allah Ta'ala. Apa bisa siram? Nah, oke, tunggu dulu. Oke. Kalau ada tadi benda-benda apa kotoran, dia apa dulu? Bersihkan dulu, buang dulu. Siram dari atas kain. Tidak boleh. Kain. Oke. Saya gunakan pakai tangan kiri, dan pakai tangan kanan. Harus pakai tangan kiri. Nah, ini maaf di bagian bawah ini ya. Nah, saya istinjakan. Bila perlu ambil dari bawah sini. Kemudian bagaimana caranya lagi dia supaya najis atau kotor itu biar keluar, maka diangkat di bagian kepala. Angkat sedikit.
apa fungsi ini? Karena kita sudah mati, lembut ini organ tubuh di dalam. Ada yang bisa melawan lagi kan begitu. Jadi kita untuk mengeluarkan kotoran supaya bersih dari dalam, jangan sedikit kita apa nama bahasa kita ini? Tokan lah. Lembut sedikit-sedikit, jangan kuat. Nah, jangan kuat walaupun dia sudah mati, tidak boleh bisa ngapa-ngapain, tidak boleh. Itu adab terhadap mayat. Bagaimana kita melakukan, kita itu hidup, begitu juga kita melakukan terhadap mayat. Tak boleh sembarangan. Walaupun dia sudah mati, tidak pernah tampak kan? Tidak melawan. Tapi kita mempunyai adab terhadap orang yang hidup, juga ada adab terhadap orang yang mati. Makhluk ini jadi Allah itu sama-sama kita hormati. Nah, diangkat, ini tugas kami. Nah, jadi kalau dia banyak kain yang kecil-kecil tadi, bisa diganti-ganti. Kalau ini kan banyak nanti biaya, mahal pula sarung tangan, kan begitu. Karena ini sudah kena najis, dipakai juga lagi, seharusnya sudah kena uang, ambil yang baru. Nah, makanya gunakan kain baik, kain kapan potongan yang dikasih digunting ke pasal banyak. Karena ada pasti ada sisa itu, kecil-kecil aja. Nah, tetap tangan ini terbalut dengan sarung tangan, tak boleh menyentuh. Nah, tak boleh kan. Merengkan, angkat sikit ini kaki. Ah, jangan tinggi-tinggi. Nanti lo pasar ini kan. Nah, tetap ini tutup. Siram juga Pak Faisal. Siram juga. Ini saya bersihkan ini kan karena susah. Begitu sudah tidak ada lagi warna. Nah, syarat suci hadis itu kan hilang warnanya, baunya, rasanya, tak mesti lagi kita rasa itu. Kalau sudah hilang yang dua ini, warna dan bau, udah aman lah itu, sudah bersih lah itu kita kan. Nah, oke, ini tetap pakai sarung tangan, tak boleh dibuka sampai selesai. Nah, kalau sudah masuk dipaham lah itu, bagaimana saja yang dua ini kan, gitu kan, dibersihkan. Tetap dengan air terus, jangan tidak disiram dengan air, terus disiram dengan air. Kemudian kita bersihkan bagian kuku-kukunya, karena ada juga najis di situ. Ini dibuka, tak boleh. Nah, ini aja. Cara membersihkan kuku-kukunya itu ya ini. Kalau dia kan kuku kita agak panjang, ada hitam-hitamnya di dalam, dibersihkan. Jangan juga kuku sampai pala. Hanya sekedar saja. Kalau bisa usaha kita sudah bisa hilang, udah. Nah, bersihkan Pak Topa, disiram juga dibuka sedikit dari sebelah kanan sedikit aja, karena dia kuku saja yang dibuka, dibersihkan dia gitu, bersihkan satu-satu celah-celahnya, celah jari kaki, begitu juga dia dengan sebelah kiri. Kemudian di kuping mana tahu ada, sambil disiram-siram juga. Masuk tadi. Masuk gaya dong. Anggap itu sudah selesai. Saya, karena dia sudah tidak selesai bersih, maka saya berwudukan. Saya dengan wuduk kita untuk sholat. Nah, silahkan Pak Topa mau wudukan, tidak masalah. Silahkan Pak Topa wudukan. Pak Faisal tetap mengambilkan air yang bersih. Air yang bersih untuk berwuduk, jangan air yang bekas tadi. Nah, silahkan. Itu doa bihadal bayi. Sunnah wudhu itu apa? Boleh sunnah. Bersihkan. Kalau dia mau pakai sunnah pun boleh. Tapi jangan pagi masukkan air ke mulutnya. Hanya sekedar saja, maaf ya. Bersihkan saja begini. Nah, jangan dimasukkan. Begitu juga dengan hidung. Kan sunnah masukkan air di hidung. Ambil saya sedikit, buang. Hanya kita bersihkan saja begini sudah. Oke, ya siap. Tambahan sedikit. Ketika nanti memasuk tangan ketika berwudu, jangan dia di sini juga tangannya, angkat. Nah, jangan disiram. Angkat saja. Mayat ini sudah tidak bisa apa-apa, ini lembut.
angkat saja. Jangan pondokkan begitu kan. Angkat saja. Siram. Jangan pernah temukan kawan ini juga, tak boleh. Dan jangan juga tadi begini posisinya, maaf tambahan saja ya. Selesai. Baru kita prosesi mandi. Dia sebelah kanan. Di sebelah kanannya. Mana posisi kanan mayat ini? Atau dia disiram dari ujung kepala sampai terus ke ujung kaki. Sampai terus 3 kali. Boleh siram. Bisa. Kemudian sambil juga ini saya gosok-gosok. Nah, dengan air bersih 3 kali terus siram Pak Faisal. Ayo kamu. Asalku kepala sabal. Paham ya kan dari kepala. Niat yang kemarin baca Pak Faisal. Jangan sampai fokus lah. Terus 3 kali ya kan. Terus Sudah. ini juga 3 kali. Kau ke kiri 3 kali ya. Dua kepala lah, 2 kepala. Posisi tengah. Coba berbahaya. Masih posisi air sabun. Banyak sabun dan juga. Tidak boleh menggosoknya kuat-kuat. Perlahan-lahan. Tapi dia harus digosok. Nah, bagaimana caranya kita? Kita perlakukan dengan secara baik. Jangan seperti kita menggosok kita yang hidup. Beda juga cara menggosok kita. Kita kan kena hilang bulu anggota. Kalau ada yang tadi belum sempurna kan. Kita hanya sekedarnya saja kita perlakukan untuk mati. Tidak boleh kuat-kuat. Siram Pak Faisal sambil saya gosok. Saya sama tuh. Saya menggosoknya dari dalam. Saya bukain, jangan dibuka. Terus saya gosok. Allah. Mayatnya boleh bola. Ya. Bagian itu digosok. Terus pakai sabun, jangan putus kan? Terus juga. Anggap air sabun ini sudah bersih, kan? Selanjutnya kita siram kembali dengan air bersih. Air bersih. Siram kembali dengan air bersih. Air sabun dari prosesnya sudah sambil digosok. Sambil digosok dia. Kaki samping kaki ini juga digosok. Pakai sarung tangan. Ini tadi air bersih. Kita miringkan dia ke sebelah kanan. Mana kanan mayat? Mata miringnya ke sini. Nah, tengok. Ini Pak Husni pegang ke sini. Saat yang tangan kanan megang di bagian luar, yang kiri di dalam. Nah, untuk menahan. Nah, begitu. Siram. Kaki ya, tugas ini. Pembantuan nyaman, kaki bilang nyaman. 3 kali. Begitu juga dengan kiri. Ya nanti kalau apa-apanya dirangkul dia begitu mayatnya. Habis ini proses masuk air terakhir pewangi tadi. Air jeruk. Air baru sebenarnya yang mana-mana bisa itu boleh air jeruk, boleh kita berbarus. Kepala sudah apa? Tapi dia buat. Jadi ada sebagian pendapat juga setelah dia disiram dengan air jeruk atau air kabur bagus tidak boleh lagi disiram dengan air bersih. Tidak boleh. Jadi di mana kita meletakkan air 9? Dan air 9 ini pun kalau kita jumpai di mana-mana tidak juga ada kewajibannya. Nggak ada kewajibannya di sini. Cuma kebiasaan kita di sini memang itulah. Dari dulu pun saya begitu juga sampai sekarang pakai 9. Jadi setelah bagaimana kita untuk menyiramkan air 9 ini?
ada sebagian yang lain tadi setelah disiram dengan air jeruk atau kapur barus tidak boleh lagi disiram karena hilang nanti wanginya. Nah, kalau dia disiram dengan air 9 lagi kan begitu. Nah, tapi itu pendapat-pendapat yang lain juga. Tapi saya tetap melakukan yang terakhir. Nah, Pak Ustaz. Jadi ini air apa yang kita harus lakukan? Boleh air mawar boleh. Boleh. Air apa boleh? Air jeruk boleh. Kapur barus boleh. Kapur barus ya. Ya, air kapur barus. Siram. Siap, Sa. Nah, seandainya kalaupun dia ada najis juga, disiram juga. Disiram juga terus ini. Keluar juga kan. Tapi sudah habis usahanya diwajibkan Abdulnya ini ahli waris. Tidak boleh orang yang lain. Ini banyak cerita. Banyak cerita. Karena ini nanti yang kita jumpai terhadap baik ini bermacam-macam ya Ustaz. Macam-macam. Jadi orang yang pertama itu orang yang sanggup menahan aib dia itulah yang paling bagus untuk mandikan. Maka itu ahli warisnya. Nah, tidak mungkin dia ceritakan bagaimana orang tuanya. Tidak mungkin dia ceritakan bagaimana adik, istri dan lain sebagainya. Dia yang tahu. Nah, orang lain. Nah, dan itu pun jangan rame-rame di tempat pemandian. Siapa yang memandikan tadi yang sudah ditunjuk daripada ahli musibah tadi? Misalnya Pak Ustaz atau Pak Mudinnya atau siapa? Dia panggil kawannya, udah hanya orang itu saya yang di dalam. Walaupun dia membutuhkan orang, dia panggil nulisnya. Seperti itu menyiram. Orang yang apa? Ini kadang-kadang. Boleh. Kiri kanan Pak Ustaz. Kiri kanan. Boleh. Diambillah dengan kain yang baru. Nah, ganti sebagai handuknya. Diganti. Tatkala mengganti kain ini pun tak juga boleh buka. Ambil kain cepat. Buka ini tak boleh. Ambil tadi kain satu yang di sana, satu di sini. Letakkan satu yang ini mengambil. Jangan pala menarik mungkin kontak. Polan-polan. Bagaimana kita melakukan ini supaya bagus lah. Polan-polan. Itu tertutup terus. Menutupnya pun kalau kita mengangkat nanti mau ke pengkapalan, tidak boleh juga auratnya nampak. Nah, maka tatkala ini kain ini posisinya pinggir sama pinggir ini disatukan dia di bawah. Nah, jumpakan. Nampak itu. Tapi kalau kita beginikan saja nampak nanti. Nah, jadi tengok situasi kondisi main itulah. Kalau dia besar, gunakan kain yang bagus. Yang panjang, yang lebar. Kalau dia kecil, cukup dengan satu kain, cukup laksanakan. Oke? Saya rasa hanya cukup di sini tata cara anggap nama ini kita bawa ke tempat pengkapanan. Jadi kalau ada nanti yang kita mau jawab, kita di dalam aja menurut saya. Jadi ini sudah selesai, ya. Boleh. Ini anggap lebih baik sudah diangkat. Siap lagi. Sebelumnya, mohon maaf nah sekali lagi Pak Guru. Mandi berbilas Pak, berbilas.